Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi tugas besar 2 Komunikasi dan Etika Profesi. Kami dari kelompok 7 dengan judul Kode Etik Profesi di Bidang TI dan Profesi serta Profesionalisme TI. Saya Muhammad Faras Atayasa Putra akan menyerahkan presentasi kepada Rizky Bimo. Silakan. Halo semuanya, nama saya Rizky Bimo Hendrawan. Saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi bidang TI dan profesi serta profesionalisme TI. Kode etik profesi IT, kode artinya sekumpulan sandi, buku, undang-undang, dan kata yang disepakati dalam lalu lintas telegrafi, serta susunan prinsip hidup dalam masyarakat. Etik adalah moral, filosofi, ajaran, kesusilaan. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesionalisme yang tertulis secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota dari sebuah organisasi profesi. Tujuan kode etik adalah agar para pelaku profesi dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Prinsip dasar kode etik profesi merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesional. Di antaranya prinsip tanggung jawab profesi. Contohnya, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Prinsip kepentingan publik, contohnya setiap anggota berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Kode etik profesi, kewajiban para pelaku profesi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, kewajiban pelaku profesi terhadap masyarakat, kewajiban pelaku profesi terhadap sesama pengembang ilmiah, kewajiban pelaku profesi terhadap sesama umat manusia dan lingkungan hidup. Dari berbagai poin dalam kode etik ilmuwan Indonesia di atas, terlihat bahwa salah satu tujuan kode etik profesi adalah agar pelaku profesional itu dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi tersebut. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Enrico Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enrico Setiawan Novalsyah akan melanjutkan presentasi dari Bimo. Profesi. Pertama, pengertian profesi. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Hal ini mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu. Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan. Namun, sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan. Sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit. Seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama. Yang kedua adalah ciri-ciri profesi. Pertama, adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Kedua, adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat.
Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. 4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. 5. Kaum profesionalisme biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Faras. Profesionalisme. Pengertian profesional atau profesionalisme. Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Alam bekerja, setiap manusia dituntut untuk bisa memiliki profesionalisme, karena di dalam profesionalisme tersebut terkandung kepiawaian atau keahlian dalam mengoptimalkan ilmu pengetahuan, skill, waktu, tenaga, sumber daya, serta sebuah strategi pencapaian yang bisa memuaskan semua bagian atau elemen. Profesionalisme juga bisa merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang menunjukkan adanya tanggung jawab moral. Ciri-ciri profesionalisme. Kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak ada tuntunan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya sebuah bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang sangat baik. Ciri-ciri profesionalisme yang harus dimiliki. 1. Memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT. Seorang IT harus mengetahui dan mempraktekkan pengetahuan IT-nya ke dalam pekerjaannya. 2. Punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program. 3. Bekerja di bawah disiplin kerja. 4. Mampu melakukan pendekatan disipliner. 5. Mampu bekerja sama. 6. Cepat tanggap terhadap masalah klien. Perbedaan profesi dan profesional. Profesi mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus. Sedangkan profesional orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya. Profesi dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama. Sedangkan profesional meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu. Profesi dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup. Sedangkan profesional hidup dari situ, bangga akan pekerjaannya. Dan profesi dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Zaki Zain. Mengapa harus profesional di bidang IT? IT adalah ilmu yang selalu berkembang secara revolusioner dan evolusioner. Revolusioner adalah perkembangan hardware, sedangkan evolusioner adalah perkembangan software. Maka para pelaku profesional IT dituntut untuk selalu terus mengembangkan ilmu yang dimilikinya dengan jalan yang selalu mengikuti perkembangan IT. Hal ini berarti bahwa seseorang yang sudah mencapai pada level ahli di satu bidang pada saat ini dapat saja ketinggalan pada bidang yang sama di masa depan jika tidak mengikuti perkembangan yang ada. Persyaratan profesionalisme IT. Dasar ilmu yang kuat dalam bidangnya sebagai bagian dari masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan di abad 21. Penguasaan kiat-kiat profesi yang dilakukan berdasarkan riset dan praktis, bukan hanya merupakan teori atau konsep. Perkembangan kemampuan dari sikap profesional yang berkesinambungan. Profesi di bidang IT akan berkembang terus-menerus, sehingga para pelakunya harus selalu proaktif dan tidak boleh pasif. Penyebab tidak profesional di bidang IT. Penyebab utamanya adalah banyak yang tidak menekuni profesinya secara total.
Belum ada konsep yang jelas tentang norma dan etika profesi bekerja di bidang IT. Dan belum ada organisasi profesional yang menangani profesional di bidang IT. Profesionalisasi harus dipandang sebagai proses yang terus-menerus. Untuk itu, maka proses ini harus selalu diikuti oleh pekerja di bidang IT, termasuk juga penatara. Penegakan kode etik, sertifikasi, pembinaan dari organisasi profesi, dan lain-lain. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.